Halo teman-teman Cuan Tupas, kembali lagi bersama dengan saya Henry dari Sukor Sekuritas. Teman-teman semuanya, ini seminggu menjelang kita akan mendekati Lebaran. Saya ucapkan selamat ya buat teman-teman semua yang tetap puasanya kuat sampai hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat puasanya sampai nanti di hari kemenangan ya, di hari Lebaran kita yang sudah tidak lama lagi. Mungkin di weekly dose terakhir ini sebelum mendekati Lebaran, kita banyak sekali mendapatkan hadiah dari sentimen-sentimen positif dari ekonomi kita. Teman-teman, kemarin di minggu lalu kalau kita lihat ya, teman-teman tentu sudah tahu yang namanya Purchasing Manager Index ya. Purchasing Manager Index ini menunjukkan seberapa besar ekspansi daripada manufaktur kita. Kalau dia di atas 50 berarti sedang ada ekspansi. Dan teman-teman tahu kemarin Purchasing Manager Index kita adalah di level tertinggi di dalam sejarah Indonesia di 54,6. Jadi teman-teman, secara manufaktur benar-benar sekarang ini sedang growth-nya itu sedang cepat-cepatnya. Jadi teman-teman sekarang ini bisa mulai masuk ke dalam pasar modal kita karena memang recovery-nya sangat terlihat sekali. Kedua, didukung lagi bukan cuma Purchasing Manager Index kita yang sangat bagus ya tadi dengan ekspansi di 54,6, ternyata daripada THR yang turun, terus juga jumlah uang beredar yang sekarang cukup besar jumlahnya. Ini inflasi di bulan April terbukti naik dari 1,37% di bulan Maret, sekarang inflasi naik ke 1,42%. Ini menunjukkan bahwa permintaan sedang naik teman-teman, sehingga inflasi bisa naik lebih tinggi. Ketiga, kita kalau lihat secara data GDP, ternyata di kuartal 1 di tahun 2021, kita masih minus 0,74%. Nah teman-teman tentu semuanya berpikir, kok minus, apakah ini data yang buruk? Ternyata enggak teman-teman. Sebenarnya kalau kita prediksi dari data konsensus, karena kita bandingkan dengan prediksi dari beberapa lembaga ya. Sebenarnya GDP di kuartal 1 Indonesia memang kita prediksi ada di dalam range minus 1% sampai minus 0,1%. Memang kita prediksi masih minus. Dan terbukti sesuai di dalam range yang kita prediksi di 0,74% minusnya. Jadi sebenarnya dengan lihat data GDP ini masih di dalam track yang ditoleransi ya, karena memang di dalam yang kita prediksi. Jauh lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Di kuartal sebelumnya kita masih minus 2,19%. Jadi sekarang sebenarnya data ekonomi kita tuh sudah jauh lebih baik. Tinggal di kuartal 2 saya yakin nanti datanya akan jauh lebih baik lagi dibandingkan kuartal pertama. Nah, dari data ekonomi semuanya sudah menunjukkan data-data yang sangat bagus. Sekarang kita akan coba lihat di dalam market kita. Teman-teman, tekanan jual yang selama ini dalam sebulan terakhir kita lihat sangat besar sekali di Bursa Efek Indonesia, itu sekarang sudah jauh lebih kecil. Bahkan sekarang bisa dibilang udah reda. Jadi teman-teman kalau mau masuk sekarang, ini kondisinya nih udah boleh teman-teman buat masuk. Data-data yang perlu teman-teman perhatiin pertama, coba teman-teman lihat rupiah. Kalau seminggu lalu teman-teman mungkin ngelihat rupiah masih 14.500. Mungkin teman-teman ada yang belum sadar rupiah kita sekarang ada di level 14.300. Kalau rupiahnya menguat, nah kita cari tahu penyebabnya apa. Ternyata teman-teman, kemarin kalau kita lihat data dari cadangan devisa, jumlah dolar yang ada di Indonesia, yang ada di Bank Indonesia itu naik dari 137 miliar naik ke 138,8 miliar. Ini adalah cadangan devisa terbesar di dalam sejarah Indonesia. Jadi kalau kita lihat dengan cadangan devisa sebesar ini setara dengan 9,6 bulan impor. Teman-teman tahu biasanya cadangan devisa ini ya minimal kalau mau dibilang aman harus mencukupi minimal untuk 3 bulan impor. Tapi ini sekarang udah 9,6 bulan. Dengan kekuatan cadangan devisa yang sangat besar, tentu Bank Indonesia bisa punya kekuatan untuk menstabilkan kurs rupiah. Nah kalau kita lihat di sini, nggak heran kemarin net foreign buy sampai naik 1 triliun dibanding dalam 1 minggu terakhir. Jadi kalau kita lihat udah rupiahnya menguat, tentu investor asingnya senang ngelihat rupiah yang terus menguat, ditambah foreign buy-nya pun 1 triliun dalam 1 minggu terakhir. IHSG secara weekly ajaibnya masih minus ya, minus sedikit ya, minus 0,8%. Untuk sektor obligasi kita pun yield-nya tuh turun dari awalnya 6,5% di awal minggu, kemarin ditutup di hari Jumat itu di 6,435. Sekarang bonds kita sedang diburu, saham juga udah mulai net foreign buy-nya udah mulai masuk. Jadi teman-teman, sekarang tekanan jualnya itu udah reda banget. Teman-teman sekarang kalau mau mulai collect itu udah kesempatan yang bagus. Apalagi di kuartal 2 insentif pemerintah lagi gencar-gencarnya dan mulai terlihat kan di kuartal 2 dari insentif mobil yang pernah kita bahas.
DP-nya 0%, terus PPNBM 0%, lalu untuk properti yang di bawah 2 miliar itu pun bisa pajaknya 0%, DP 0%. Ini stimulus di kuartal 2 itu akan sangat besar pengaruhnya. Karena kita kalau lihat dari marketing sales dari beberapa sektor properti semuanya udah besar sekali pertumbuhannya. Nah sekarang teman-teman kita akan coba lihat ya review dari IHSG sepanjang minggu ini. Minggu ini sebenarnya IHSG kita itu cuma dilihat dalam 2 hari ya, Senin dan Selasa. Jadi ini cukup menarik nih kalau kita untuk prediksinya. IHSG sepanjang minggu ini supportnya itu diperkirakan kami lihat di 5928 sampai 5851. Untuk support keduanya. Dan sekarang IHSG ada di 5928, benar-benar ada di level support, tepat sekali. Jadi teman-teman bisa mulai coba masuk karena IHSG kita tuh udah di level support yang kuat ini ya di 5928. Resistennya nanti target kita IHSG bisa menguat sampai 6112 sampai 6185. Jadi teman-teman itu adalah level support dan resisten IHSG sepanjang minggu ini. Yang kita lihat berikutnya adalah sektor yang menarik untuk teman-teman perhatiin. Ini adalah batu bara. Karena sektor coal teman-teman sekarang itu harganya ada di rekor tertinggi di level $96 per ton. Benar-benar ini adalah harga yang bagus banget kalau kita bandingkan, kita ingat mungkin tahun lalu teman-teman ya, batu bara itu hanya $50 per ton. Sekarang udah naik hampir 2 kali lipat menjadi $96 per ton. Nah sekarang sentimen apa yang membuat batu bara naik? Teman-teman perlu perhatikan, yang pertama adalah permintaan itu semakin naik untuk sektor batu bara karena vaksin semakin lama semakin besar jumlahnya dan juga dengan mobilitas orang yang semakin banyak tentu kebutuhan energi akan makin besar. Sehingga permintaan ke sektor batu bara ini ke depannya potensinya masih sangat besar untuk meningkat. Kedua, produksi batu bara di Cina mulai semakin dibatasi karena memang ada inspeksi keamanan di beberapa area pertambangan. Jadi produksinya itu akan terbatas sehingga dengan permintaan yang tinggi tapi supply di Cina-nya terbatas, harga batu bara di China naik sehingga impor batu bara itu jadi lebih murah. Dan yang paling diuntungkan untuk impor batu bara itu adalah dari Indonesia kalau dari China. Dan ini pun bisa membantu karena di India kita cukup khawatir mengingat COVID di India pertumbuhannya sangat besar sekali. Minimal dengan Cina sekarang butuh impor yang cukup besar, ini bisa menutupi daripada kekhawatiran kita tentang ekspor batubara kita ke India. Tapi memang data ke India ini belum ada sih berita yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan ekspor. Tapi kan bisa aja ada potensi jika potensi COVID-nya terus melonjak gitu teman-teman ya. Tapi dengan China seperti ini sentimen yang positif buat sektor batubara di Indonesia. Perlu teman-teman tahu di Indonesia yang menarik ada 3 sebenarnya ya. Itu yang paling banyak ekspor itu adalah Indi, PTBA, dan juga Adaro. Dan teman-teman dari 3 ini sebenarnya yang sekarang sangat menarik untuk teman-teman mulai bisa lirik, untuk teman-teman bisa mulai masuk untuk beli, ada 2. Yaitu PTBA. PTBA itu di harga kemarin penutupan kalau teman-teman lihat di 2.280. Jadi teman-teman kalau mau beli supportnya ada di 2275. Jadi ini sudah sangat dekat banget sama support. Dan target jualnya teman-teman bisa jual dengan resisten di 2440 ya. Itu untuk Bukit Asam, dan Bukit Asam sekarang sedang ada program untuk bikin diameter adder ya. Ini adalah substitusi dari LPG. Jadi dengan LPG nanti bisa dimasuk untuk hilirisasi daripada sektor batu baranya. Ini bisa membuat PTBA menjadi sektor yang sangat menarik buat teman-teman bisa invest. Yang kedua Adaro dengan valuasi yang cukup murah sekarang ya, kalau teman-teman perhatiin ya untuk PI-nya, PBV-nya ini cukup murah Adaro. Itu sekarang harganya di penutupan kemarin di 1185. Teman-teman ini sudah dekat juga dengan support. Support daripada Adaro ada di 1160. Resistennya di 1260. Jadi ini sudah sangat dekat dengan support dan resistennya cukup besar potensi upside-nya. Jadi teman-teman mulai bisa lirik PTBA dan Adaro. Demikian teman-teman rekomendasi daripada Weekly Dose minggu ini. Semoga teman-teman semuanya cuan selalu dan sampai ketemu di Weekly Dose berikutnya. Bye-bye semua.